Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Halo sobat, masih bersama saya Rosyid. Kali ini kita akan belajar fisika dari beberapa ayat dalam kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu mengandung beberapa hikmah. Tak sedikit cendekiawan muslim dan ilmuwan barat mempelajari sisi sains dari ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam surat Al-Hajj ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adabi wa la yukhlifallahu 'adah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, yang artinya, dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang kedua, seperti di surat As-Sajdah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, di mana artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Pahamkah sobat bahwa dari dua ayat ini mengandung pelajaran tentang relativitas? Kita garis bawahi, satu hari adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Tahukah sobat? Teori relativitas sendiri terbagi dalam dua bagian, yang mana ada relativitas khusus dan relativitas umum. Relativitas khusus yang dipublish oleh Albert Einstein pada 26 September 1905 pada Annalen der Physik dengan judul Zur Elektrodynamik Bewegeter Körper dalam bahasa Jermannya, atau On the Electrodynamics of Moving Bodies jika kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, yang kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu mengenai elektrodinamika benda bergerak. Dalam makalahnya tersebut, Einstein mempostulatkan 1. Hukum-hukum fisika berlaku invarian atau memiliki bentuk yang sama dalam semua kerangka acuan inersia, kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Yang kedua, laju cahaya dalam vakum bernilai sama untuk semua pengamat tanpa perlu memperhatikan gerakan cahaya maupun gerakan pengamat. Teori relativitas khusus ini menggantikan pendapat Newton tentang ruang dan waktu dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana yang tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena hanya berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu atau khusus dari kerangka referensi inersia dalam ruang waktu yang datar, di mana efek gravitasi bisa diabaikan. 10 tahun kemudian, pada tahun 1915, Einstein menerbitkan kembali teori relativitas umum, yang mana kali ini Einstein memasukkan efek gravitasi tersebut. Teori relativitas yang baru dipublish pada awal abad 20 ini ternyata sudah tertulis di Al-Quran ribuan tahun sebelum Einstein memformulasikan gagasannya. Oke, mari kita uraikan satu persatu. Einstein mengemukakan konsekuensi dari teori relativitas khusus adalah adanya dilatasi waktu. Apabila ada objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, rumus dilatasi waktu adalah delta T sama dengan gamma kalikan dengan delta T0.
yang mana gamma adalah konstanta Lorentz, di mana rumusnya adalah gamma sama dengan 1 per akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Dari dua ayat yang sudah kita paparkan di atas, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Artinya, 1 hari itu sama dengan 365.000 hari. Atau berdasarkan rumus dilatasi waktu, diperoleh bahwa nilai gamma itu sama dengan 365.000. Dengan menggunakan rumus konstanta Lorentz, diperoleh bahwa nilai kecepatan V itu sama dengan 0, ini 9-nya ada 11 ya. Jadi 0,99999999999 C. Atau jika kita bulatkan nilainya itu sama dengan C. Oke, itu hitungan dari relativitas khusus. Bagaimana dengan relativitas umum? Dalam relativitas umum dijelaskan bahwa berdasarkan persamaan medan Einstein, waktu akan melambat apabila mendekati suatu objek yang sangat besar sekali. Solusi dari persamaan medan Einstein dicetuskan oleh astronom Jerman bernama Karl Schwarzschild pada tahun 1916, yang mana formulanya adalah, oke, ini rumusnya ya, yang mana nilai U itu mewakili jumlah potensial gravitasi Newton karena massa di sekitar berdasarkan jarak mereka dari waktu pengukuran. Masalah ini sama halnya ketika kita berada di dekat black hole atau lubang hitam, di mana black hole atau lubang hitam merupakan benda angkasa yang massanya jutaan lebih besar dari massa matahari yang kita kenal. Gravitasi yang luar biasa besar ini menyedot semua benda yang ada di sekitarnya, termasuk cahaya itu sendiri. Black hole atau lubang hitam membuat ruang dan waktu melengkung begitu hebatnya, sehingga waktu melambat sangat signifikan. Dalam fisika ini disebut singularitas. Inilah yang terjadi dalam film Interstellar, yang mana 1 jamnya itu setara dengan 7 tahun waktu di bumi. Hal ini diakibatkan karena adanya dilatasi waktu antara di bumi dan di sekitar black hole atau lubang hitam, yang mengakibatkan orang yang berada di sekitar black hole atau lubang hitam akan merasa waktu berjalan lebih lambat dikarenakan gravitasi yang begitu besar. Oke sobat, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat.